Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Puspita, NIM 17120065 dari SI17A ingin mempresentasikan tentang Koperasi UMKM Indonesia atau KOIN cabang Purworejo. Yang pertama, gambaran umum Koperasi UMKM KOIN Purworejo. KOIN Purworejo sebagai suatu koperasi serba usaha yang berumur masih muda, yang mempunyai cara bisnis usaha penggemukan domba dengan sistem kemitraan. Ingin berkembang dengan cepat, saat ini sudah terbangun 2.200 kandang domba dengan kapasitas kandang masing-masing 30 ekor. Setiap 500 kandang domba mitra selesai terbangun, maka pengisian domba beserta pakannya akan dimulai. Sampai akhir tahun 2020, target kandang domba yang dibangun adalah 2.000 kandang, dan sampai 2021 target kandang yang terbangun adalah 10.000 kandang. Dengan banyaknya jumlah kandang domba dan mitra yang dimiliki oleh KOIN Purworejo, timbul permasalahan bagaimana KOIN Purworejo bisa beroperasi dengan baik dan dengan biaya yang rendah. Bagaimana mitra akan mendapatkan pelayanan yang baik dan menghasilkan produksi yang maksimal, serta bagaimana pasar bisa mendapatkan informasi terupdate tentang stok domba yang dimiliki, menjadikan pemikiran untuk menerapkan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi. Visi dan misi KOIN Purworejo. Visinya menjadi koperasi penyedia domba dan turunannya terkemuka di Indonesia. Misinya, koperasi ini didirikan sebagai wadah peternak berbudidaya domba dengan baik sehingga menguntungkan. Selanjutnya, menjadi market leader bisnis domba di Indonesia. Strategi yang dijalankan untuk mencapai visi misi tersebut adalah membangun pembibitan sendiri atau sheep breeding farm. Yang kedua, menyediakan aplikasi tentang stok domba yang terbaca oleh masyarakat yang membutuhkan domba dan peternak domba. Yang ketiga, mengembangkan bisnis kemitraan budidaya domba ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada tolak ukur pengukur strategi. Keberhasilan menguasai 25% pangsa pasar nasional dalam bisnis domba. Model konseptual merupakan gambaran skema yang dibuat berdasarkan teori dan hipotesis yang berkaitan dengan penyusunan planning yang akan dilakukan dan melibatkan individu dengan suatu kejadian. Model konseptual digunakan sebagai kerangka berpikir yang menjelaskan konsep secara terstruktur dari penyusunan planning yang membantu memetakan masalah-masalah di suatu organisasi untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan penyusunan planning. Berikut ini adalah model konseptual dalam perancangan dan analisis di koperasi KOIN. Gambarnya seperti ini. Persiapan dan identifikasi. Fase persiapan. Kebutuhan data planning ini membutuhkan beberapa data yang dapat menunjang untuk merancang teknologi arsitektur. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumbernya langsung, yaitu mengenai arsitektur teknologi yang ada pada koperasi KOIN. Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan direktur budidaya KOIN. Data yang telah didapat kemudian diolah pada fase preliminary yang akan informasi yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang pertama ada sistem informasi yang berjalan di koperasi KOIN. Yang kedua, proses bisnis yang sedang berjalan di koperasi KOIN. Yang ketiga, infrastruktur jaringan LAN dan WAN pada koperasi KOIN. Yang keempat, spesifikasi perangkat yang akan digunakan oleh koperasi KOIN. Yang kelima, permasalahan jaringan yang terjadi di koperasi KOIN. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat dari penelitian kepustakaan atau bahan yang bersifat teoritis. Data yang tersebut didapat dari buku, majalah internet, jurnal, literatur, paper, dan media lainnya. Metode pengumpulan data. Metode ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan direktur budidaya, menganalisis informasi dan data, kemudian melaporkan hasilnya.
berdasarkan SOP koin. Yang pertama, proses dimulai dengan calon mitra. Dari calon mitra yang mendaftar sebagai mitra dari koin, apabila disetujui maka akan dibangunkan kandang oleh koin. Yang ketiga, setelah kandang dibangun, kandang akan diberi domba dan pakan dari koin yang dibeli dari supplier. Domba akan dibayar 1 minggu oleh koin kepada supplier. Pakan dibayar setelah akumulasi 1 bulan oleh koin kepada supplier. Selanjutnya, selama kurang lebih 3 bulan domba dipelihara oleh mitra. Mitra hanya memberi makan domba dan memberi laporan apabila ada domba yang sakit kepada divisi budidaya. Divisi akan mengirimkan dokter hewan untuk memberikan pengobatan. Dari divisi budidaya koin juga memberikan pelayanan dengan mengirim PPL untuk memantau pertumbuhan domba. Selanjutnya, setelah bobot 35 kilo, domba akan dipanen oleh koin dan dijual kepada pelanggan. Terakhir, setelah dijual, diperhitungkan hasilnya oleh divisi keuangan. Selanjutnya, penjualan domba. Harga domba saat datang plus pakan yang dikonsumsi plus obat dan vitamin sama dengan hasil produksi domba. Selanjutnya, hasil produksi domba akan dipotong dengan cicilan kandang, karena dalam hal budidaya domba dan kemitraan koin, mitra tidak dipungut biaya spesial pun, sama dengan hasil bersih produksi domba. Hasil bersih akan dibagi 60% untuk mitra 40%. Hasil bersih akan dibagi 60% untuk mitra dan 40% untuk koin. Selanjutnya, setelah pembagian uang hasil produksi milik mitra akan ditransfer oleh divisi keuangan via ATM. Terakhir, kandang dibersihkan dan akan segera diisi sesuai jadwal 1 tahun diperkirakan. Mitra akan memelihara domba sebanyak 4 kali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.